Halo Halo baby baby baby. baby. Halo baby semuanya, kembali lagi di sini kita beribadah online di rumah masing-masing. Harus dengan semangat yang sama. Kenapa? Karena kita harus siap setiap minggunya meskipun di rumah aja, meskipun kita nggak ketemu, tapi kita ketemu online kayak gini, kita harus tetap mempunyai semangat yang sama. Supaya nanti kalau misalnya adik-adik semua udah ketemu lagi sama kakak-kakaknya, sama abang-abangnya di gereja, bisa memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan semangat yang sama ketika kita beribadah di rumah kayak gitu. Nah, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini supaya tambah semangat, supaya nggak leye-leye, kita siap-siap untuk menyanyi lagu cuit-cuit pam pam pam. Yuk. Wah, keren banget nih adik-adik semangatnya. Nah, sudah semangat kan? Sudah nyanyi untuk mengawali ibadah pada hari ini. Sekarang kita akan melanjutkannya dengan berdoa supaya adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami di sini bersama-sama bisa beribadah online dengan keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini, bernyanyi untuk memuji nama-Mu lagi ya Bapa, dan juga mendengarkan akan firman-Mu. Berkati agar kami memiliki hati yang siap untuk mendengarkan dan juga melakukan segala firman-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi supaya kita benar-benar siap, supaya hati kita benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Satukanlah Hati Kami, supaya kita semua bersatu menjadi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tuhan dan Rajaku.
waktunya kita untuk membaca firman. Sebelum kita mulai membaca firman, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih karunia-Mu sehingga kami di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa menjadi anak terang Tuhan, supaya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya semuanya. Kita buka dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kakak bacain ya, karena cuma 2 ayat. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik semuanya tahu nggak kalau misalnya terang dan gelap? Kalau dimisalkan itu berarti kalau terang itu menjadi matahari ya, siang, pagi, siang, sore gitu kan. Kalau gelap itu berarti bulan. Nah, adik-adik, ada seorang pernah berkata sama kakak, beliau berkata seperti ini, kamu harus bisa menjadi seperti matahari. Ada yang tahu nggak maksudnya menjadi seperti matahari itu seperti apa? Adik-adik, kalau misalnya menjadi matahari, matahari itu terang, bersinar sekali ya kan, nggak ada yang mengalahkan cahaya dari sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, matahari ketika kita bangun pagi, pasti kan kita semangat nih, ya kan? Pasti mau mulai hari, mau mulai aktivitas. Matahari selalu ditunggu-tunggu, pagi selalu ditunggu-tunggu. Cahaya matahari sangat dibutuhkan juga oleh semua orang untuk jemur baju, untuk tanaman-tanaman, ya kan? Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh orang. Jadi kita harus menjadi matahari yang selalu bersinar terang di antara orang-orang. Nah, kalau misalnya malam bulan, kalau misalnya malam-malam, ada nggak ya adik-adik yang suka jalan di kegelapan? Ada yang nggak takut nggak jalan di kegelapan? Pasti nggak bisa ya, pasti akan nabrak-nabrak terus kan kita nggak kelihatan nih mana ya, ke kanan ke kiri ada kursi nggak ya, ada meja nggak ya, kayak gitu kan. Kalau gelap kan kita nggak kelihatan, sama seperti kalau kita berjalan dengan mata tertutup, kita hanya bisa meraba-raba di depan kita aman atau enggak. Nah, sekarang adik-adik, sama seperti yang diajarkan sama Tuhan Yesus, kita itu sebagai orang Kristen itu harus hidup berdasarkan dengan kasih juga ya. Nah, selain kita harus menjadi terang, kita harus menjadi matahari bagi lingkungan sekitar kita, kita juga harus menjadi anak-anak yang selalu menaburkan kasih. Kalau misalnya kita mau menjadi anak-anak terang, kita juga harus menjadi anak-anak yang bisa penuh kasih kepada sesama. Yang pertama juga perlu kasih kepada orang tua, harus mau membantu orang tua, membantu teman, membantu keluarga yang lain yang membutuhkan dalam hal-hal kecil aja. Misal nyapu, ngepel, atau bangun tidur, adik-adik bangun langsung dibersihkan tempat tidurnya, itu juga contoh sebagai bahwa kita adalah anak terang. Kita mampu membantu orang-orang sekitar kita, meringankan pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Yang terutama juga kita harus mudah memaafkan. Kasih pasti memaafkan ya kan. Kemudian jangan lupa juga kita harus selalu memuji nama Tuhan, bisa dengan berdoa, membaca Alkitab, atau menyanyikan lagu puji-pujian. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya lagu Buah-Buah Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, itu sudah mencakup semua hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak terang. Nah, anak-anak terang, siapa yang di sini nggak mau sih, nggak suka kalau misalnya ketika dia datang disambut orang-orang tuh nyaman, orang-orang suka kalau kita datang.
Coba bayangin sekarang kita di rumah aja, nggak bisa keluar, nggak boleh main sama teman-teman, kita cuma di rumah, enak nggak? Pasti bosen kan? Sama halnya kita menjadi anak terang. Kalau misalnya kita nggak mau menjadi anak terang, coba bayangin adik-adik kalau misalnya kita gak punya teman, gak punya orang tua, kita sendirian aja, setiap hari kita sendirian. Mau nggak seperti itu? Makan sendiri, cari uang sendiri, nggak ada yang ngurusin. Misalnya kalau kesusahan nggak ada yang ngebantuin, ada yang nggak yang mau seperti itu? Pasti sedih kan. Orang adik-adik kalau misalnya nggak direken sama papa mama aja nangis, ya kan pasti sedih, pasti mikirnya jelek, apalagi kalau misalnya kita sendirian di sini. Nah, maka dari itu kita di sini harus menjadi anak-anak terang. Kita harus bisa menjadi sumber kebahagiaan buat orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, sumber kebahagiaan juga bisa apa Kak? Misal kita nggak nakal sama teman kita nggak mencontek sama teman kita harus selalu berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita. Pokoknya kita harus tetap menjadi anak-anak yang mematuhi perintah Tuhan Yesus. Jangan menjadi anak-anak yang seenaknya. Kalau menjadi anak-anak yang seenaknya, itu bukan anak-anak terang. Berarti dia sudah siap untuk hidup sendiri, sudah siap untuk tidak memiliki teman, tidak memiliki keluarga, dan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kayak gitu, nggak ada yang mau kan? Pasti semuanya teman-teman adik-adik di sini pasti kepengen menjadi kalau misalnya kita datang ke rumah teman, kita berkumpul dengan orang tua, itu kita menjadi membawa kebahagiaan. Nah, adik-adik, sekarang coba pikir, semua orang kan pasti di lingkungan kita semuanya sayang ya sama kita, mulai dari orang tua, teman, kakak, adik, bau, opung, semuanya pasti punya rasa sayang sama kita. Lah, kalau misalnya kita mau membalas rasa sayang mereka, kita tidak boleh membalas dengan meminta imbalan. Misal, Kak, aku kan sudah berbuat baik sama dia, tapi kenapa dia tidak berbuat baik sama aku? Itu nggak boleh. Kita harus melakukan semuanya itu dengan tulus. Kasih, kita juga mengasihi itu juga dengan tulus. Tidak boleh dengan pura-pura dan tidak boleh dengan terpaksa. Jadi menjadi anak terang juga tidak boleh dengan terpaksa atau dibuat-buat. Anak terang adalah anak-anak yang memang tulus, seolah-olah itu hidupnya memang semuanya untuk Tuhan. Jadi kita bangun tidur tidak lupa berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Makan, loh Kak, kok makan kok kita seolah-olah untuk Tuhan? Kan makan itu kan buat aku, tapi kan makanmu itu adalah ucapan syukurmu ke Tuhan, ucapan syukur kita karena Tuhan masih kasih kita kesehatan, masih bisa kasih kita makan, ya kita bersyukur, kita makan makanannya, seperti itu. Oke adik-adik. Nah, jadi intinya adalah jangan lupa untuk menjadi matahari. Matahari yang selalu diinginkan semua orang, menjadi terang, yang selalu dibutuhkan oleh semua orang, yang selalu membawa kebahagiaan buat semua orang. Sama seperti kasih Tuhan yang kepada kita adalah kasih yang kekal. Ingat ya, jangan lupa. Kita harus menjadi anak terang, anak yang membawa sukacita kepada semua orang, yang selalu menebarkan kasih kepada setiap orang. Oke, terima kasih. Nah, udah dengerin kan firman Tuhan, sudah nyatet juga materi-materinya. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu supaya apa yang kita dengarkan bisa masuk di dalam hati kita, bisa kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu sehingga kami di sini bisa bersama-sama mendengarkan tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati agar apapun yang kami dengarkan dalam khotbah hari ini bisa menjadi tuntunan dan juga pedoman kami dalam kehidupannya Bapa, supaya kami bisa bersama-sama ya Bapa menjadi terang dan garam dunia. Kami juga berdoa ya Bapa pada kondisi dunia pada hari ini, berkati agar segala masalah yang ada di dunia pada hari ini ya Tuhan, supaya bisa bersama-sama kita cari solusinya dan juga bisa menjadi pembelajaran buat kami di kehidupan kami ke depannya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita lanjut untuk mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik semua disiapin persembahannya. Nanti bisa juga gabung sama orang tua di ibadah dewasa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Dison Adong untuk mengumpulkan persembahan. Yuk.
Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita semua supaya bisa bermanfaat dan juga menjadi berkat untuk gereja. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.